warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Aprilia, kemudian Anda Wulan, Friska Della, Elia Muslimatul. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perencanaan dakwah. Sebelumnya yaitu saya jelaskan perencanaan dakwah. Perencanaan dakwah adalah tindakan-tindakan persiapan dalam usaha dakwah Islam dalam semua seginya sehingga dapat berlangsung efektif dan efisien. Perencanaan dakwah merupakan salah satu bagian fungsi-fungsi manajemen dakwah. Sebagai bagian dari fungsi manajemen dakwah, kegiatan perencanaan dakwah merupakan tindakan yang utama dan strateginya dalam mewujudkan kelangsungan dari sebuah proses dakwah. Kemudian dalam bahasa Arab istilah perencanaan disebut taktik. Perencanaannya dalam dunia dakwah Islam bukanlah hal yang baru, namun di masa yang semakin maju ini sangat membutuhkan sebuah perencanaan yang baik dan menjadi sebuah patokan yang harus dilakukan sebelum melakukan dakwah. Nah, mengapa harus ada perencanaan? Ini akan dijelaskan oleh Friska Della. Oke, kemudian kita akan membahas alasan kenapa sih harus ada perencanaan. Bukankah mengalir itu lebih indah gitu? Tapi tidak semuanya indah, apalagi dalam urusan dakwah. Tidak semuanya indah, karena jika kita sampai salah dalam menyampaikan dakwah, itu akan menyebabkan bumerang juga sih buat kita gitu. Nah, ini alasan yang pertama. Perencanaan dapat memberikan arah kemana dakwah itu harus dibawa. Nah, dengan adanya perencanaan ini, kita para dai itu tahu gitu, oh tujuan dakwah saya itu kesini, tujuannya itu ini, terus output yang sudah saya berikan itu ini gitu. Jadi semua itu sudah terencana dengan matang, dengan baik dan benar. Kemudian dapat mengurangi dampak dari perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Dalam dakwah, perubahan itu juga mungkin saja bisa terjadi. Nah, dengan adanya perencanaan dapat mengurangi dampaknya tadi gitu. Kemudian meminimalisir suatu pemborosan dan kelebihan. Pemborosan dan kelebihan ini bisa saja terjadi tidak hanya dalam urusan dakwah. Semua hal juga pasti terjadi. Nah, dengan adanya perencanaan ini dapat diminimalisir, dikurangi gitu. Kemudian yang terakhir dapat menentukan standar dalam pengendalian dakwah. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Shad ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena akan masuk neraka. Bahkan Allah saja menciptakan langit dan bumi ini sudah sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan apa yang Allah harapkan gitu. Apa jadinya misalnya kita sebagai manusia tidak merencanakan, tidak membuat perencanaan dalam kehidupan, ya kita akan kebingungan hidup kita itu mau dibawa kemana gitu. Allah saja menciptakan langit dan bumi dan isinya penuh dengan perencanaan yang benar-benar matang, seperti yang tertuang dalam Quran surah Shad ayat 27 tersebut. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka jika perbuatan itu baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Kemudian konsep tentang perencanaan harusnya memperhatikan apa yang sudah terlaksana di masa lalu, kemudian merencanakan sesuatu untuk di masa yang akan datang. Dalam berdakwah, perencanaan ini bertugas untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya, program dalam menentukan setiap target, menentukan sapres yang diperlukan, serta dai yang layak untuk diterbitkan.
Unsur-unsur perencanaan dakwah. Yang pertama yaitu sasaran perencanaan. Yang kedua yaitu waktu atau momen yang dibutuhkan untuk menyusun langkah atau strategi dakwah. Yang ketiga yaitu para dai yang akan diterjunkan sesuai dengan perencanaan tersebut. Yang keempat yaitu aktivitas atau proses pelaksanaan dakwah. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pengawasan, penilaian atau evaluasi, dan penelitian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah aktivitas dalam dakwah. Yang pertama yaitu perkiraan dan perhitungan masa depan. Yang kedua yaitu penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka menentukan tujuan dakwah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu menetapkan tindakan-tindakan dakwah serta memprioritaskan pada pelaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu menetapkan tindakan-tindakan dakwah, penjadwalan waktu, lokasi, penetapan biaya, fasilitas, dan faktor lainnya. Terima kasih penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.